Bab 2001, Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Lu Chen, kamu memilih untuk kalah, raja ini akan membiarkanmu mundur. Selama pertempuran sengit di Wumai, Raja Yuan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, ingin menyelesaikannya secara pribadi. Terima kasih, Raja Yuan, atas kebaikanmu. Lu Chen tersenyum tipis, dan menjawab, namun, saya tidak memiliki kebiasaan curang, jadi saya meminta Yuan Wang untuk bekerja keras dan mengalahkan saya dengan kekuatannya sendiri, sehingga saya bisa diyakinkan. Lu Chen, jangan bersulang dan menolak makan, minum anggur yang enak, dan marahi raja ini, akhirmu akan sangat menyedihkan. Raja Yuan mengirimkan transmisi suara marah. Maaf, saya tidak makan anggur apapun, tapi saya bisa memberi Anda saran, mengakui kekalahan dengan sopan, dan tetap menjaga sikap Anda. 5 elemen bela diri meridianmu cacat, dan tertahan oleh meridian naga milikku. Kamu tidak akan pernah memenangkan duel. Kamu harusnya sangat jelas tentang hal itu. Jika kamu bersikeras untuk bertahan, kamu akan sangat malu jika kamu kalah total saat itu, dan kamu akan kehilangan keanggunanmu, bukan? Lu Chen berhenti sejenak, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, juga, jika kamu menyinggung perasaanku, akhirmu akan menyedihkan. Arogansi. Raja Yuan tidak tahan dengan jawaban Lu Chen, dia berteriak dengan marah, dan memerintahkan totem 5 elemen dengan kemauan terbesar, untuk melawan 5 urat naga untuk terakhir kalinya. Dia tidak percaya bahwa 5 elemen totemnya begitu kuat sehingga tidak akan mampu menembus penindasan 5 pembuluh darah naga. Dipengaruhi oleh kemauan, 5 elemen totem meledak dengan energi terbesar satu demi satu, dan 5 energi atribut dengan warna berbeda ditembakkan, seperti kembang api yang bermekaran, menerangi penonton. Bagus sekali. Yang ditunggu Lu Chen adalah Raja Yuan akan mengambil inisiatif untuk menyerang, jika tidak, totem 5 elemen akan berkumpul untuk bertahan, dan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Yunlong, Soulong dan Leilong tiba-tiba mengambil langkah maju, dan mereka menggunakan 3 lawan 5 untuk melawan 5 energi atribut. Tepuk tangan, Dragon Cloud, Dragon Soul, dan Dragon Thunder dimuntahkan bersama-sama, masing-masing cocok dengan 3 energi atribut. Bang-bang, 2 energi atribut lainnya masing-masing menyerang Yunlong dan Soulong, membuat keduanya terpisah. Sudah terlambat, tapi segera, Yanlong dan naga racun tiba-tiba muncul dari belakang, naga api dan racun naga mengambil kesempatan untuk menyemprot, mengenai kedua totem secara langsung. Totem 5 elemen baru saja mengeluarkan banyak energi, dan belum pulih untuk beberapa saat, jadi di manakah energi untuk melawan? Saat berikutnya, totem kayu itu dinyalakan oleh api naga, dan terbakar lagi. Totem air juga disemprotkan oleh racun naga, dan langsung diracuni, dan totem biru tiba-tiba berubah menjadi abu-abu dan hitam. Sialan, kamu benar-benar berakhir bersamaku dalam satu gerakan, itu sungguh kejam. Raja Yuan berkeringat deras, dan segera mundur 10 kaki, memerintahkan totem air untuk mengeluarkan energi terakhir ke totem kayu untuk memadamkan api, dan totem bumi menggunakan energi untuk mendetoksifikasi totem air. Pokoknya, kerusakan pada 2 baris totem sama dengan kerusakan pada 2 arteri bela diri, dan Yuan Wang sangat terpengaruh. Pada saat ini, Raja Yuan sedang panik, dia tidak peduli dengan sikapnya, dan buru-buru menelan lusinan pil energi spiritual bergaris biru untuk menyembuhkan pembuluh darah bela dirinya yang rusak. Siapapun yang mati bersamamu, kamu terlalu banyak berpikir. Lu Chen dengan tenang menelan 2 pil aura pola api, dan 2 naga awan dan naga jiwa yang akan menghilang secara bertahap kembali. Bersatu, pembuluh darah bela diri rusak parah, hampir hancur, tetapi selama sejumlah besar energi khusus ditambahkan, pembuluh darah bela diri yang rusak dapat diperbaiki. Dan pil ki spiritual pola api mengandung banyak energi khusus, yang jauh lebih banyak daripada pil ki spiritual pola biru, dan membantu kedua pembuluh darah naga untuk pulih dengan sangat cepat. Kamu menggunakan pil ki spiritual pola api. Sekilas Raja Yuan mengenali jenis ramuan apa yang diminum Lu Chen, dan dia terkejut. Benda itu membutuhkan batu roh pola api untuk dimurnikan, dan batu roh pola api adalah harta terlarang para iblis, dan hampir tidak ada di luar. Itu sebabnya dia terkejut, pil ki spiritual pola api dari Lu Chen. Selain itu, pembuluh darah naga Lu Chen pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebagai perbandingan, kecepatan perbaikan kedua totemnya sama lambatnya dengan siput.
Yuan Wang benar-benar tahu barangnya, dia berpengetahuan luas, dan berbakat. Lu Chen terkekeh, dan sambil masih tertawa, menyerang seni bela diri Yuan Wang. Dua urat naga yang rusak hampir pulih, dan kedua totem masih dalam pemulihan. Tentu saja, mereka memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Siapa yang akan menunggu makan malam? Wah, sudah cukup, jangan paksa aku. Mengetahui bahwa kedua arteri bela diri masih dalam tahap pemulihan, Raja Yuan tidak punya pilihan selain segera bertarung, jadi dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Namun, dia juga memberi Lu Chen petunjuk yang jelas bahwa dia tidak boleh kalah, dan dia tidak ingin kalah. Jika dia tidak bisa, dia akan menggunakan kekerasan. Terus terang, dia memberi Lu Chen dua pilihan, kehilangan seni bela diri atau kehilangan akal. Tapi Lu Chen tidak menjawab, dan tidak berhenti. Kelima urat naga terus menyerang dengan ganas, jelas tidak ingin kehilangan Wu Mei. Tapi totem lima elemen Raja Yuan hanya bisa menyusut bersama untuk bertahan, sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan dihancurkan dengan benar. Hasilnya jelas, lima urat naga Lu Chen terlalu kuat, dan lima totem Raja Yuan tidak bisa mengalahkannya. Wilayah Raja Yuan sangat tinggi, dan pembuluh darah bela dirinya sangat kuat, dia sebenarnya ingin kalah dari Raja sejati setengah langkah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pembuluh darah bela diri Lu Chen, dan dia tak terkalahkan di dunia. Ini pertama kalinya Raja Yuan menghadapi lawan yang sangat kuat. Dia tidak terkalahkan, tapi dia gagal dalam percobaan pertamanya. Bibit kaisar dengan bakat tertinggi umat manusia akan segera lahir. Umat manusia jenius yang tak tertandingi akan segera lahir. Yuan Wang akan segera tersingkir. Lu Chen akan bangkit. Raja Lu perkasa, rumput, dia belum menjadi raja sejati. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi raja sejati. Aku tidak bisa memanggilnya gelar raja sebelumnya, bukan. Melihat situasi seperti itu di arena, banyak penonton yang heboh, ada yang berdiskusi, ada yang bersorak, dan ada yang bertepuk tangan. Sebagian besar penonton pada dasarnya mengubah pandangan mereka sebelumnya, dan sekarang mereka optimis terhadap Lu Chen. Namun di panggung tontonan, ada banyak raja sejati yang tetap diam, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka lebih tahu tentang karakter Raja Yuan dan tahu bahwa Raja Yuan tidak boleh kalah, jadi situasi selanjutnya mungkin akan berdarah. Lu Chen tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri itu, apa gunanya? Jika Anda berani menyinggung Raja Yuan sampai mati, Anda adalah jenius terbaik yang tiada taranya, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sangat bagus, sangat bagus, sangat baik bagi Lu Chen melakukan ini, dan raja ini. Menyukai perbuatan kematiannya, Do Wang, yang bertanggung jawab atas mekanisme arena, sudah penuh semangat, tertawa keras, dan berteriak penuh kemenangan kepada raja sejati di sekitarnya. Semuanya, penonton, bersiaplah untuk menyaksikan Yuan Wang merobek Lu Chen dengan tangannya. Adegan itu benar-benar menyenangkan, dan pasti akan meredakan amarahmu. Dan raja sebenarnya di sekitar memandang Do Wang seperti orang gila, tapi tidak ada yang berani bersuara. Saat ini, di bawah ring, wasit Lian Jin mengambil kesempatan untuk mengipasi api. Yuan Wang, situasinya tidak bagus. Lebih baik Xiao Wang mengumumkan akhir pertandingan final dan membiarkan Lu Chen. Tanpa perintah raja ini, pertandingan final tidak akan berakhir. Jika kamu berani mengumumkannya tanpa izin, raja ini akan memenggal kepalamu. Raja Yuan memperingatkan Lian Jin, lalu menoleh dan menatap Lu Chen, matanya merah, seolah-olah dia adalah seorang penjudi yang kehilangan uangnya, sangat ingin menghasilkan uang. Lu Chen, seni bela dirimu telah lulus ujian, tetapi raja ini ingin menguji kekuatan tempurmu. Raja Yuan mengangkat tangannya, dan esensi sejati meledak, memaksa 5 pembuluh darah naga yang menindas mundur. Setelah itu, Raja Yuan memegang pisau panjang di tangannya, menyinari cahaya keemasan dengan pola berputar-putar di tubuhnya, itu adalah pisau pola berputar-putar cahaya keemasan. Pisau ini ditukar dari Lu Chen dengan beberapa pil Bisking di medan perang lembah Benlei, dan dianggap sebagai harta paling berharga oleh Raja Yuan. Tidak banyak senjata kerajaan tingkat atas dalam umat manusia, pemimpin umat manusia memilikinya, Raja Qi memilikinya, dan dia akhirnya memilikinya. Jika tidak berharga, itu akan menjadi hantu. Sekarang, dia ingin menggunakan pedang tingkat atas ini untuk memenggal kepala Lu Chen. Jika Lu Chen tidak mendesaknya,
dia tidak akan melanggar aturan kompetisi besar di Miao, dan dia akan bertarung dengan pedangnya. Haha, Raja Yuan akhirnya akan bergerak, dan sudah waktunya Lu Chen mati. Do Wang sangat bersemangat, menari dan menari, merasa lega. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Chen sama sekali tidak bersikap sopan padanya, dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa memarahinya, dan dia tidak terlalu tahan. Sekarang Raja Yuan akan membunuh Lu Chen, dia akan menjadi hantu jika dia tidak bahagia. Kekuatan tempur Raja Yuan begitu kuat sehingga dia bisa menyamakan kedudukan dengan Kaisar Binatang Laut Terlemah, yang telah melampaui kategori Raja Super sejati biasa, dan samar-samar memiliki sikap seorang kaisar. Lu Chen hanyalah Raja sejati setengah langkah, dan dia bahkan belum melangkah ke alam Raja yang sebenarnya. Bukankah dia dihancurkan sampai mati oleh Yuan Wang? Pembuluh darah bela diri tidak bagus, bagaimana dengan kekuatan tempur? Tidak. Apakah ini masih Raja Yuan yang kukenal? Histeris, Yuan Wang akan mendapat serangan. Jika kamu kalah, bukankah kamu perlu memotong orang? Status Pangeran Yuan sangat tinggi, dan dia menolak mengaku kalah. Sulit dipercaya dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Pada saat itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian tercengang, dan terjadi diskusi dan kebisingan yang tak ada habisnya. Yuan Wang, kompetisi besar di Miao hanya membandingkan arteri bela diri, bukan kekuatan tempur. Kamu tidak boleh melanggar aturan. Melihat ini, Raja Qi buru-buru berteriak, Yuan Wang, kamu telah kalah dalam kompetisi seni bela diri. Kamu harus meninggalkan lapangan dengan anggun daripada menindas lawanmu dengan kekuatan tempurmu. Tuan Yuan Wang, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan tempurmu, harap tenang. Tuanku Yuan, kompetisi Kaisar Miao selalu menjadi duel seni bela diri. Ini lebih adil, jika ini adalah kompetisi kekuatan tempur, di Miao tingkat rendah tidak bisa membandingkannya. Tuan Yuan Wang, dengan wilayah dan kekuatan tempurmu, jika kamu melihat pemandangannya, tidak ada yang menjadi lawanmu. Bukankah tidak mungkin kamu menggunakan kekuatan untuk membunuh lawanmu? Tuan Yuan Wang, mohon berpikir 2 kali, jangan melanggar aturan kompetisi besar di Miao. Jika tidak, keadilan kompetisi besar di Miao akan menjadi lelucon. Tuan Yuan Wang, pemimpin kami sedang menonton kompetisi ini. Apakah Anda tidak takut pemimpin akan menghukum Anda karena melanggar peraturan? Di panggung tontonan, banyak raja sejati menjadi pucat karena terkejut, dan mereka semua berbicara untuk membujuk mereka. Pemimpin, melihat pagoda Changyuan di kejauhan dinasti Yuan, di balkon besar di lantai atas, ada seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak bergerak. Bahkan jika raja ini melanggar aturan, dia tidak akan melakukan apapun terhadap raja ini. Raja Yuan tersenyum, merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Dia adalah arogansi yang tiada taraf, dan juga bibit kaisar terkuat di umat manusia. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia telah melakukan eksploitasi militer yang besar untuk umat manusia. Hari ini, dia bisa berdiri sendiri di medan perang raja yang sebenarnya. Tanpa dia, umat manusia akan dirugikan di medan perang raja yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemimpinnya merawatnya dengan baik dan cukup memanjakan. Dia membuka matanya dan menutup matanya dalam banyak hal. Bagaimana dia bisa menghukum Lu Chen karena melanggar aturan demi Lu Chen yang belum dewasa? Hal yang dibencinya adalah dalam duel Wumai, Lu Chen justru membuatnya kewalahan, dan ia kehilangan performa luar biasa. Pemimpin tidak akan membuat pengecualian untuk mempromosikannya. Lu Chen menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk dipromosikan, jadi Lu Chen bahkan tidak berpikir untuk mencapai ring hidup-hidup. Kompetisi besar Kaisar Miao, duel seni bela diri, saya belum pernah mendengar tentang perlunya menguji kekuatan tempur. Lu Chen Lai tersenyum, tidak takut, dan sangat sinis. Sebagai inti umat manusia tingkat tinggi, Raja Yuan memiliki alam yang sangat tinggi dan mampu bertempur. Dengan kekuatan super dan status terpisah, jika Anda benar-benar ingin bertarung adi Miao yang bukan raja sejati dengan kekuatan tempurmu, kamu tidak akan takut dipermalukan oleh tawa dunia. Petik 2. Denyut bela diri hanyalah bagian dari bakat, dan kekuatan tempur adalah ekspresi komprehensif dari bakat. Jangan menguji kekuatan tempurmu, bagaimana kamu tahu seberapa kuat bakatmu? Raja Yuan baru saja menemukan alasan, dan berkata dengan arogan, kamu tidak dapat menyangkal bahwa kamu adalah jenius yang tiada taranya, begitu pula raja ini, jadi kamu dan aku berada pada level yang sama. Siapa yang berani menertawakan raja ini? Raja ini membuat yang lain kepala orang jatuh.
Baiklah, jika kamu kalah dalam duel pencak silat, aku akan membiarkanmu kalah sepenuhnya, dan hari ini aku akan memberitahumu bahwa tidak akan ada lagi sampah yang tersisa. Lu Chen tersenyum, dan ada pisau panjang di tangannya, yang bersinar dengan cahaya keemasan dan penuh pola berputar-putar, dan ternyata itu adalah pisau berputar-putar cahaya keemasan. Benar sekali, Lu Chen tidak memiliki pisau bermotif hitam, dan senjata semi-imperial itu agak mencolok, jadi dia tidak menggunakannya sampai saat kritis. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak cadangan pisau pemintal cahaya emas, setidaknya dalam hal level senjata, dia sama dengan Yuan Wang, dan dia tidak akan pernah kalah. Kalau saat itu situasinya kurang bagus, ganti saja pisaunya lagi, toh masih ada peluang untuk menggantinya. Karena, dia menemukan bahwa Linghua, Waner dan Mingyue diam-diam telah tiba di bawah ring, dan dia juga melihat Sangguan Jin dan Fei Long menyentuh platform pengamatan dan berjalan menuju Do Wang. Kamu adalah ahli pendekar pedang, ayo kita duel pedang. Yuan Wang tidak memperhatikan sekeliling, tetapi menatap pedang panjang di tangan Lu Chen, dan berkata dengan senyum tipis, kamu memiliki keterampilan tempur seperti pedang, yang sangat kuat, dikatakan bahwa kamu membunuh semua raja sejati hanya dengan satu pisau. Saya tidak tahu siapa yang lebih baik dari keterampilan tempur pembunuh jiwa raja ini. Siapa yang lemah? Petik 2. Berapa pangkat dan tingkat keterampilan tempur pembunuh jiwa Raja Yuan? Lu Chen bertanya. Kelas tertinggi surgawi. Raja Yuan mengangkat kepalanya dengan bangga, dan bertanya lagi, jika raja ini menebak dengan benar, keterampilan tempurmu juga harusnya berada di puncak surga. Lu Chen tersenyum, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, lakukan saja apa yang Raja Yuan katakan. Bagaimanapun, keterampilan tempur Zantian dikenal sebagai keterampilan kelas atas di benua Yuanwu. Hanya saja orang tua buta itu mengungkapkan kepadanya bahwa keterampilan tempur yang menebas langit bukanlah keterampilan tempur dari benua Yuanwu, tetapi sebenarnya keterampilan tempur dari domain abadi. Oke, kita semua adalah talenta yang tiada taraf, keterampilan bertarung kita semua berperingkat teratas, dan duelnya sangat adil. Raja Yuan tertawa dan berbicara dengan hati nuraninya tertutup, tetapi punggungnya bahkan tidak sakit. Sangat adil bagi Raja Super Sejati untuk mengalahkan Raja Sejati setengah langkah. Lu Chen juga tertawa, dan membuka jendela atap untuk berbicara dengan ceria, jadi dia tidak perlu bersikap sopan kepada Raja Yuan, dia tidak melakukannya, tidak memberi muka, dan langsung berteriak, hanya orang kurang ajar yang bisa mengatakan hal seperti itu, dan orang yang tidak tahu malu tidak akan pernah mengatakannya. Oh. Di jalan menuju Huangquan, tidak ada perbedaan antara kurang ajar dan tidak tahu malu. Raja Yuan mendengus dingin, mengangkat pisau panjang di tangannya, dan 5 totem di belakangnya bergetar, mengguncang kehampaan dan meningkatkan kekuatan mereka. Saat berikutnya, aura Raja Yuan meledak, dan keagungan menakutkan dari Raja sebenarnya menyelimuti Lu Chen, mencoba menakuti pikiran Lu Chen. Namun, meskipun kekuatan Raja yang sebenarnya sangat menakutkan, itu tidak ada gunanya bagi Lu Chen. Lu Chen melepaskan kekuatan jiwanya yang agung, langsung mengimbangi paksaan itu. Kekuatan jiwa tanpa batas. Raja Yuan sedikit terkejut, matanya sedikit menyipit, merasa tidak bisa dipercaya. Tanpa diduga, kekuatan jiwa Lu Chen begitu kuat, bahkan dia, Raja Super Sejati, jauh lebih rendah. Lu Chen bukanlah seorang kultivator jiwa, bagaimana dia mengembangkan kekuatan jiwa yang agung. 5 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 5 urat naga meraung serempak, memberkati Lu Chen dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, kekuatannya melonjak, auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia. Aku akan membunuhmu dengan satu pisau. Yuan Wang menggunakan keterampilan bertarungnya, menunjuk ke arah Lu Chen dengan pukulan horizontal di tangannya, tiba-tiba mengayunkannya secara horizontal, dan mengayunkannya menjauh. Tebasan itu menembus kehampaan, menghancurkan ruang, menghancurkan bumi, dan mengguncang arena. Zantian, pisau ketujuh. Dengan satu tebasan, langit dan bumi menjadi pucat, dan awan di segala arah runtuh. Berat pedangnya menembus lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, menghancurkan tanah, dan arena pun runtuh. Pada saat itu, kedua lampu pedang itu seperti 2 meteor yang lewat dan bertabrakan secara tiba-tiba. Ledakan, sebuah ledakan mengejutkan mengguncang langit. Kedua jalur pedang itu hancur bersama, membentuk. Akibat yang mengerikan dari pertempuran, menyapu ke segala arah,
bertabrakan dengan perisai udara yang menutupi ring, dan bahkan menghancurkan perisai udara tanpa jejak. Namun kedua petarung dalam kompetisi tersebut semuanya mendapat serangan balik dari kekuatan, dan Qi terlempar ke tepi ring. Wajah Raja Yuan membiru, bibirnya putih, dadanya naik turun, dan ekspresinya sangat terkejut, karena ada retakan kecil pada bilah panjang di tangannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah senjata kerajaan tingkat atas, dan di tangannya, hampir tidak ada yang bisa merusaknya. Tapi setelah bertarung dengan Lu Chen, retakan kecil benar-benar pecah. Bisa dibayangkan betapa ganasnya pedang Lu Chen. Belum lagi Lu Chen, pisau itu menguras energinya. Saat ini, dia berada dalam masa kelemahan, dan organ dalamnya terluka oleh pisau kuat Yuan Wang. Seluruh tubuhnya hampir terjatuh, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Parahnya lagi, pisau panjang di tangannya bahkan lebih parah lagi, bilahnya hancur, hanya menyisakan gagang di tangannya. Bisa dibayangkan pedang Raja Yuan semakin kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin Raja Yuan bisa bermain imbang dengan Kaisar Binatang Laut yang lemah? Ini benar-benar bukan kebetulan, Yuan Wang memiliki kekuatan yang nyata. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, pertarungan dengan Raja Yuan hanya 50-50. Pedang ketujuh Zantian dapat membunuh semua raja sejati, itu memang benar. Tapi Raja Yuan cukup istimewa. Ranah Raja Yuan sangat dekat dengan ranah seorang kaisar, dan bahkan kekuatan tempurnya samar-samar di luar kategori raja sejati. Raja super sejati yang samar-samar keluar dari kondisi raja sejati tidaklah mudah untuk dibunuh. Setelah bertarung dengan satu pedang, Lu Chen pun mencoba kekuatan pedang ketujuh Zantian, yang mampu membunuh Raja Yuan. Namun ini bukan hanya satu pisau, dibutuhkan banyak pisau. Wow, saat berikutnya, orang-orang di seluruh Grand Square meledak. Apakah aku terpesona? Lu Chen sebenarnya terikat dengan Raja Yuan. Mungkinkah? Apa aku melihat halusinasi? Raja sejati setengah langkah benar-benar menerima pukulan Raja super sejati. Bagaimana mungkin? Yuan Wang adalah raja yang super sejati. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa dia tidak menjatuhkan Lu Chen, yang merupakan raja sejati setengah langkah? Apakah Lu Chen meminum afrodisiak yang kadaluarsa? Mengapa begitu kuat? Itu tidak disebut kuat, itu disebut mesum. Aku melihat banyak orang mesum akhir-akhir ini, tapi aku belum pernah melihat orang mesum seperti itu. Jika pertarungan ini terus berlanjut, akankah Raja Yuan terbalik di selokan dan jatuh di bawah pisau Lu Chen? Tidak mungkin. Setelah pertarungan itu, meskipun kedua belah pihak seri, dilihat dari keadaan kedua belah pihak, Raja Yuan jelas lebih unggul. Jika kamu terus bertarung, Raja Yuan pasti akan menang. Belum tentu begitu. Jika Lu Chen masih memiliki keahlian unik, Raja Yuan mungkin tidak bisa mengalahkan Lu Chen. Bagaimanapun, singkatnya, jika Lu Chen tidak mati, dia adalah idolaku. Selama Lu Chen selamat dari cincin itu, aku akan memujanya mulai sekarang. Dito, menempel, akui. Kenali apa-apaan ini. Dalam adegan itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya meledakkan batalion, dan berbagai diskusi terjadi tanpa henti. Di panggung tontonan, semua raja sejati tercengang, rahang mereka hampir ternganga, dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di balkon besar di lantai atas pagoda Changyuan, pria parubaya berjubah kuning juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan bahkan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresi pria parubaya berjubah kuning berubah dari terkejut menjadi gembira, dan dia menatap Lu Chen dengan cermat, dengan kekaguman yang tak terbatas di matanya. Yuan Fang sudah merupakan bakat langka dan tak tertandingi, tapi ini putranya bahkan lebih mesum, pastinya seorang jenius yang tiada taranya. Tian Jiao, Yuan Wu, daratan akhirnya menemukan seorang jenius seperti monster, umat manusia sangat beruntung, dan dunia sangat beruntung. Pada saat ini, dengusan dingin yang marah tiba-tiba datang dari atas pagoda Changyuan. Di masa lalu, ada 9 kungfu mendalam yang memaksa bintang bakat, dan kemudian, keterampilan bertarung Zantian muncul kembali di dunia. Berapa banyak keturunan Zantian Zong? Di mana orang tua buta itu bersembunyi? Saya tidak akan menemukannya. Dia tidak bisa. Pria parubaya berjubah kuning itu mendongak, hanya untuk melihat sosok muncul di lantai paling atas, yang menghilang dalam sekejap dan terbang entah kemana. Akhirnya pergi. Pria parubaya berjubah kuning menghela nafas lega, merasa lega. Pria di lantai paling atas adalah gunung besar, menekannya sepanjang waktu, menempatkannya di bawah tekanan yang tak ada habisnya.
Raja sejati setengah langkah, kamu bahkan bermain imbang dengan raja ini, bakatmu melampaui raja ini. Saat ini, di arena, wajah Raja Yuan muram, matanya merah, tapi dia lebih cemburu daripada iri. Jika kamu menjadi raja yang sebenarnya, raja ini masih punya tempat untuk berdiri. Bahkan jika aku tidak menjadi raja sejati, kamu tetap tidak punya tempat untuk berdiri. Lu Chen membalas, sekarang raja memiliki keuntungan, mustahil memberimu kesempatan. Raja Yuan menarik napas dalam-dalam, mengangkat pisau panjangnya, dan berjalan menuju Lu Chen sambil mencibir, keterampilan bertarungmu memiliki kelemahan yang fatal, yaitu, setelah satu pisau, kamu akan kehilangan energi. Sekarang kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa berdiri kokoh. Bagaimana kamu bisa membawa raja ini? Begitu kata-katanya keluar, dia tertegun, dan langkahnya terhenti. Sebab, di hadapannya Lu Chen begitu lemah hingga wajahnya pucat, kenapa tiba-tiba wajahnya memerah, dan auranya berubah dari lemah menjadi kuat. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Chen, dan benar saja, dia melihat tiga wanita berdiri di bawah ring, dua di antaranya sedang melakukan teknik rahasia, terus-menerus mengirimkan vitalitas dan energi ke Lu Chen. Saat itu, dia marah. Monster kecil ini, Lu Chen, memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Sulit baginya untuk bertarung satu lawan satu dengan Lu Chen, tetapi seseorang benar-benar membantu Lu Chen. Oke. Ini curang, jangan pernah mengizinkannya. Kapan larangan cincin itu dibuka? Baru kemudian dia menyadari bahwa masker udara pada cincin itu telah hilang. Masker udara adalah pembatas cincin yang dapat mengisolasi semua energi dari dunia luar. Ini sangat kuat, apalagi setelah pertempuran. Dan peralihan larangan masker gas ada di tempat pengamatan, dan dikendalikan oleh Do Wang. Kecuali jika Do Wang berbalik melawannya dan menutup batasannya, masker gas tidak mungkin hilang. Dia segera melihat ke arah platform tontonan, dan langsung tercengang, karena mekanisme penahannya tidak dikendalikan oleh Do Wang, melainkan seorang anak laki-laki kurus. Dan Do Wang sedang dikepung oleh sekelompok orang, dan telah membuka platform pengamatan, termasuk tukang reparasi pedang, tukang reparasi perisai, dan tukang reparasi panah, serta seorang Hercules wanita dan master formasi pertempuran, Del, diikuti oleh sekelompok dari dokter wanita. Tempat peninjauan raja sebenarnya di atas panggung tidak membantu Do Wang, tetapi asyik menonton pertarungan di arena, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa sedang terjadi pertempuran di sekitar mereka. Saat itu, Yuan Wang sangat marah hingga wajahnya membiru. Bukan karena raja-raja sejati itu tidak tahu bahwa Do Wang sedang dikepung, tetapi mereka tidak ingin membantu Do Wang, mereka berpura-pura tidak tahu. Tidak mungkin, Do Wang terbiasa sombong, dia memiliki reputasi dan popularitas yang buruk, dan jika terjadi sesuatu, tidak ada yang akan membantunya. Jangan melihat-lihat, duel kita belum berakhir. Lu Chen berbicara dengan penuh semangat, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Ketiga wanita itu membantu Lu Chen, kamu mengusir mereka. Raja Yuan mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Lian Jin di bawah ring, dan memberi perintah. Ya, Lian Jin kembali sadar, dengan cepat merespons, dan berjalan menuju ketiga wanita itu. Kekuatan tempur Lu Chen yang kuat sangat mengejutkannya. Jika Raja Yuan tidak memanggilnya, dia akan terus tenggelam dalam keterkejutannya. Awalnya, dia menerobos Sihe dan berfantasi mengalahkan Lu Chen. Sekarang tampaknya itu sepenuhnya hanya fantasi, mustahil untuk diwujudkan. Dia tidak bisa melakukan Lu Chen lagi, tapi Raja Yuan masih bisa membunuh Lu Chen. Dia harus membersihkan orang-orang yang membantu Lu Chen demi Raja Yuan. Meskipun ketiga wanita itu semuanya sangat cantik, mereka semua adalah raja sejati tingkat rendah, dan tidak mudah untuk mengusir mereka. Kamu, Lian Jin menunjuk ke arah ketiga wanita itu, dan hendak mengeluarkan peringatan, tapi disela oleh salah satu dari mereka, jadilah wasitmu, dan jangan ikut campur dalam urusan kami. Wanita itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Tiba-tiba, tubuh pertarungan terbuka, dan 6 pembuluh darah bela diri unicorn keluar satu demi satu, mengguncang kehampaan. Saat berikutnya, tubuh wanita itu ditutupi dengan baju besi unicorn, dan dengan tangan giok terangkat, ada ruang di sekelilingnya yang terbuka, dan raungan unicorn yang marah datang dari dalam. Penguasa binatang dari Istana Binatang Roh. Petik 2. Pupil Lian Jin menyusut, dan bahkan wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, di atas ring, Lu Chen memegang pisau panjang hitam di tangannya. Bilahnya ditutupi dengan garis-garis hitam,
dan cahayanya tidak tersingkap, jadi itu biasa saja. Melihat masa kelemahan Lu Chen telah berlalu, Raja Yuan tidak terlalu peduli, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pembunuhan jiwa. Nafas seluruh tubuh Raja Yuan sangat menakutkan, raja yang sebenarnya meledak, keterampilan tempurnya dilepaskan, dia menebas dengan seluruh kekuatannya, dan kekosongan meledak. Bunuh langit. Pisau Wen yang diangkat tinggi-tinggi oleh Lu Chen juga ditebas, bilahnya ada di mana-mana, dan lapisan ruang runtuh. Boom! Kedua lampu pedang, satu emas dan satu hitam, seperti dua meteor yang berkedip satu sama lain, bertabrakan dengan keras, membuat suara keras yang meledak di langit, memekakkan telinga. Bentak. Pada saat itu, kekuatan kedua pedang itu runtuh bersama-sama, dan keduanya dikirim terbang bersama, tetapi pada saat yang sama mereka menghentikan momentum terbang di tepi ring. Akibat yang mengerikan dari pertempuran itu terjadi, bergegas keluar dari ring, dan langsung mendudukkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Prajurit dengan basis budidaya yang lebih rendah semuanya dikirim terbang atau terluka oleh gelombang kejut. Kedua wanita yang membantu Lu Chen di tepi ring juga perlu menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan, agar dapat menahan dampak setelah pertempuran. Dan Lian Jin telah dicegat oleh seorang wanita, dengan banyak pedang di tubuhnya, dan dikepung oleh beberapa unicorn, dan melarikan diri dengan panik. Wow, ini Qi Zhenfei lagi, dan kedua belah pihak berimbang. Yuan Wang luar biasa, Lu Chen juga luar biasa, pertarungan ini benar-benar seru. Dalam adegan itu, semburan seru meletus. Datang lagi, mata Raja Yuan muram, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mengambil pisau panjang dengan retakan kecil yang semakin dalam, dan bergegas menuju Lu Chen, tidak memberi waktu pada Lu Chen untuk pulih. Namun, di bawah arena, dengan dukungan penuh dari Linghua dan Waner, vitalitas yang kuat dan energi spiritual khusus terus-menerus dicurahkan ke dalam tubuh Lu Chen. Linghua dan Waner sudah berada pada level raja sejati, dan energi yang diberikan kepada Lu Chen sangat kuat, memungkinkan mereka pulih lebih cepat. Akibatnya, periode kelemahan Lu Chen menjadi sangat singkat, dan dia hanya perlu beberapa napas untuk pulih. Menunggumu, Lu Chen melangkah maju dengan satu kaki, dan mengangkat tinggi pedang panjangnya. Ketika Raja Yuan mulai melepaskan pedangnya, dia juga bisa melepaskan tebasan langitnya. Ledakan, 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 keduanya terus bertabrakan satu sama lain, terus-menerus terlempar ke udara, dan kemudian terus menyerang lawan mereka. Tidak ada keterampilan mewah dalam pertarungan antara keduanya, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Semua keterampilan tidak berguna dalam pertarungan master. Jika ingin menghancurkan lawan dengan kokoh, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan. Jika Anda tidak berjuang keras, keterampilan apapun akan berakhir bersamaan. Dan keduanya ingin saling menghancurkan dengan kekuatan masing-masing, sepertinya mereka tidak punya rencana untuk mati bersama. Keduanya bertarung puluhan kali, tetapi tak satu pun dari mereka dapat menentukan pemenangnya, tetapi Lu Chen jelas lebih unggul, mengalahkan Raja Yuan. Karena Lu Chen memiliki seseorang di belakangnya, tetapi Yuan Wang tidak. Setiap kali Lu Chen pulih, dia tidak hanya memulihkan kelemahannya, tetapi juga luka dalam di saat yang sama, dan kondisinya selalu penuh. Tapi Raja Yuan berbeda, tidak ada dukungan medis di belakangnya. Setiap kali dia bertarung dengan Lu Chen, dia terluka karena shock, semuanya turun. Tidak banyak, hal yang paling serius adalah kali ini Lu Chen berubah menjadi pisau panjang yang tidak diketahui. Itu berkualitas tinggi, jauh di atas pisau berputar-putar cahaya kemasannya. Setelah puluhan pisau, retakan pada pisau panjang di tangannya semakin membesar, dan jika dia terus bertarung, cepat atau lambat akan meledak. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bertarung dengan Lu Chen, dia harus bertarung dengan cepat, jika tidak, dia pasti yang kalah. Pisau ini akan membunuhmu. Raja Yuan berteriak, nafas keluar dari tubuhnya, mengerahkan semua energi sebenarnya, menuangkannya ke pisau panjang, mencurahkan 12 poin kekuatan, dan menggunakan keterampilan tempur pembunuh jiwa untuk memotongnya dengan satu pukulan. Dengan tebasan itu, baik ruang maupun kehampaan hancur, tanah berguncang dengan hebat, dan bahkan arena yang dibuat khusus pun hancur berkeping-keping oleh kekuatan pisau yang menakutkan. Bunuh langit. Pada saat yang sama, Lu Chen menebas dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan pedangnya tidak kalah dengan Raja Yuan. Tekanan tersebut membuat cincin itu retak di mana-mana, hampir pecah. Ledakan. Kedua pisau panjang itu berguncang lagi, menimbulkan ledakan keras, mengejutkan seluruh dunia. Bentak.
Pisau pemintal Jingwang, yang bilahnya tidak rusak ringan, tidak dapat lagi menahan benturan sebesar itu. Pisau Wen tidak terluka, dan pisau tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk terus menebas Raja Hanyuan. Senjata setengah kekaisaran. Saat berikutnya, bilahnya mendekat, dan bilahnya penuh aura. Murid Raja Yuan menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena, dia merasakan ancaman besar dari pedangnya, baru kemudian dia menyadari bahwa pedang panjang yang digunakan oleh Lu Chen memiliki kualitas yang sangat tinggi. Itu bukanlah senjata kerajaan tingkat atas, tetapi senjata semi kerajaan yang lebih kuat. Namun, jaraknya terlalu dekat, pedangnya telah tiba, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Ledakan, bilahnya menebas bahu kiri Raja Yuan, menebas secara miring, dan keluar dari pinggang kanan, memotong Raja Yuan menjadi dua. Namun, pisaunya telah menghabiskan kekuatannya dan tidak dapat meledakkan kedua bagian tubuh Raja Yuan. Hasilnya telah diputuskan, Raja Yuan dipenggal, dan Lu Chen menang. Hasil yang tidak terduga ini mengejutkan semua orang di lapangan, dan mereka semua sangat terkejut. Adegan hening, terdengar suara jarum jatuh, hanya Lu Chen yang bersuara. Saya masih harus menebusnya. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia pulih, dia segera mengangkat pisau panjangnya dan mengarahkan kepala Raja Yuan untuk dipenggal. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Gelombang gangki melanda. Di atas panggung ring, tiba-tiba ada seorang pria parubaya berjubah kuning, memegang tombak emas, menghalangi tempat jatuhnya pedang itu. Ledakan, bilahnya menebas tombak emas, dan ledakan yang menghancurkan langit dan bumi terdengar, bergema di langit. Pada saat itu, cahaya dan bunga ditembakkan, kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan tombaknya hancur, dan kekuatan yang hancur itu berubah menjadi akibat yang mengerikan dari pertempuran, berdampak ke segala arah. Kekuatannya menjadi bumerang, dan Lu Chen terkejut 10 kaki jauhnya. Dan pria parubaya berjubah kuning tidak jauh lebih baik, dan juga dikirim terbang. Hanya saja jarak yang dihempaskan pria parubaya berjubah kuning itu bukan 10 kaki, melainkan 7 kaki. Kekuatan pisau ini, pria parubaya berjubah kuning menghentikan momentum terbang, menstabilkan tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Pedang ini sangat kuat sehingga dapat membunuh semua raja sejati. Milikmu bakatnya sangat kuat, jika tidak, kamu setengah langkah raja sejati. Tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Rajani. Di panggung tontonan, raja sejati yang tak terhitung jumlahnya mengenali pria parubaya berjubah kuning, dan bergegas menuju arena satu demi satu. Di bawah arena, ada juga orang-orang memberi hormat kepada pria parubaya berjubah kuning. Tuan Rajani, Raja Yuan berseru kaget. Dia tidak dibunuh oleh Lu Chen, jadi dia tidak mati dengan mudah ke tanah dan tidak bisa bergerak, dia masih bisa berbicara. Jangan bicara, tenang saja dan sembuhkan. Pria parubaya berjubah kuning itu maju selangkah dan mendatangi Raja Yuan, mengeluarkan sebuah emas buah, dan memberikannya kepada Raja Yuan. Setelah beberapa saat, darah di bagian atas tubuh Raja Yuan berhenti, dan tulang, otot, dan organ dalam perlahan tumbuh. Pemimpin umat manusia, Rajani. Lu Chen mengangkat alis pedangnya, dan dia juga mengerti siapa yang datang dan mengapa dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Raja Yuan. Dari tebasan tadi, terlihat bahwa kekuatan tempur Rajani sedikit lebih tinggi daripada Raja Yuan. Benar-benar layak menjadi pemimpin umat manusia, kekuatan tempurnya sangat kuat. Yuan Fang tidak bisa mati, Blood Mist Surafield tidak bisa hidup tanpanya. Rajani berbalik dan berkata kepada Lu Chen, namun, Yuan Fang melanggar aturan kompetisi besar di Miao dan menggunakan kekerasan untuk memaksakan tindakannya. Raja ini pasti akan menghukumnya. Yuan Wang memaksaku untuk bertarung hidup dan mati. Aku tidak akan mati selamanya, orang luar tidak bisa ikut campur. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan memanfaatkan situasi ini untuk menggali lubang yang dalam bagi Rajani. Dalam duel ini, hanya satu dari dia dan aku yang bisa bertahan. Tidak, kalian berdua adalah talenta umat manusia yang tiada taraf, masa depan dan harapan umat manusia, dan umat manusia tidak akan mampu menanggung kehilangan salah satu dari mereka. Rajani menatap Lu Chen dengan serius, dan berkata, sekarang energi spiritual telah pulih, para jenius tak tertandingi dari ras musuh telah muncul satu demi satu, dan kekuatan mereka semakin kuat. Keuntungan dari umat manusia kita adalah hilang. Jika kalian berdua terus bertarung, itu hanya akan membuat orang-orang klan semakin dirugikan.
Petik 2. Di mana Blood Mist Surafield? Lu Chen tidak menanggapi Raja Ni secara langsung, melainkan bertanya tentang nama tempat, membicarakan hal lain terlebih dahulu. Bagaimanapun, Raja Ni adalah pemimpin umat manusia dan tidak mudah untuk dibodohi. Jika Anda ingin Raja Ni memasuki lubang, itu tidak boleh semulus itu, dan Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Medan perang Raja Sejati di benua Yuanwu juga merupakan medan perang utama perlombaan. Jawab Raja Ni, "Oke, aku sudah mengurus medan perang ini, dan aku memenangkan pertarungan." Lu Chen mengangguk, lalu menatap Raja Yuan yang sedang dalam pemulihan, dan berkata, "Jadi, tidak masalah apakah Raja Yuan ada di sini atau tidak, dia bisa mati." Kentut, tanpa Raja ini, bidang kabut darah Sura tidak akan bisa menang. Raja Yuan berteriak, "Aku bahkan bisa membunuhmu, apalagi yang tidak bisa aku menangkan." Lu Chen berkata dengan ringan, "Senjatamu sangat kuat, dan kamu memiliki seseorang untuk membantumu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkan raja ini." Raja Yuan berkata lagi, "Di bidang kabut darah Sura, kamu harus menghadapi arogansi klan musuh yang tiada taraf. Ketika musuh berkerumun, setelah kamu mengeluarkan pedang, kamu tidak akan punya waktu untuk melewati periode kelemahan, dan kamu pasti akan mati. Aku punya solusiku sendiri, dan aku tidak membutuhkanmu, orang mati, untuk mengkhawatirkannya." Lu Chen masih acuh tak acuh, dan siapapun dengan pandangan tajam dapat melihat bahwa dia tidak mau melepaskan Raja Yuan. Tapi tidak ada yang tahu, dia hanya berpura-pura. Bahkan pemimpin umat manusia telah keluar, dan kekuatan bertarungnya semakin kuat. Sangat sulit untuk menjaga Raja Yuan tetap hidup. Jika dia secara paksa membunuh Raja Yuan, pertama-tama dia harus melewati level Raja Ni, dan kemudian. Di sisi lain dari platform pengamatan, ratusan Raja Sejati telah menyerbu, banyak dari mereka adalah Raja Sejati tingkat tinggi, Raja, dan ada 4 atau 5 Raja Super Sejati. Raja Sejati ini belum tentu ingin menyelamatkan Raja Yuan, tetapi mereka harus mendukung Raja Ni dan mencegahnya memenggal kepala Raja Yuan. Lalu, jika dia ingin membunuh Raja Yuan, dia juga harus menjatuhkan semua raja yang sebenarnya. Jatuhkan semua Raja Sejati, bukankah ini omong kosong? Raja Sejati ini berasal dari rumah Zhongzhou atau pagoda Changyuan, semuanya adalah ras manusia tingkat tinggi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Raja Yuan hari ini, tetapi dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia harus mengambil sisa nilai darinya. Lubang dalam yang dia gali untuk Raja Ni muncul karena ini, dan dia ingin memanfaatkannya. Tidak peduli apa, Yuan Fang tidak bisa mati. Nada suara Raja Ni tegas, dan dia berkata lagi, "Mengenai duel hidup dan matimu, apakah ada keluhan pribadi? Raja ini akan menyelesaikannya untukmu untuk selamanya." Sebagai pemimpin umat manusia, berbicara seperti ini sudah sangat sopan. Tentu saja, dia sopan kepada Lu Chen. Tentu saja karena Lu Chen sangat kuat, dia mungkin tidak bisa menghadapi Lu Chen. Jika itu orang lain, dia tidak akan bersikap sopan. Hanya yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat dari yang kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa Lu Chen sedang menunggunya mengatakan ini, dan kemudian perlahan mendorongnya ke dalam lubang. Duel hidup dan mati, hanya satu orang yang bisa hidup kembali, tidak ada solusi. Lu Chen menegakkan wajahnya, pertama mendorong Ni Wang, dan memaksa Ni Wang, di hadapan raja ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Raja Ni tertawa, dan ada kotak brokat besar di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Lu Chen untuk membukanya. Lu Chen melihat ke dalam kotak, dan ada ribuan pil di dalamnya, salah satunya adalah pil Raja Sejati. Pada saat itu, Lu Chen tertawa, dan dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hal itu memberi Raja Ni ilusi bahwa Lu Chen sedang tersenyum bahagia. Pil Raja Sejati Xuanwen adalah pil yang dirahasiakan oleh Sekte Pil. Ini adalah pil harta karun langka di benua Yuanwu, dan merupakan pil yang paling diinginkan oleh semua Raja Sejati di dunia. Pil Raja Sejati Yixuan berkali-kali lebih kuat daripada pil Raja Sejati Jiwen, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menjadi Raja Sejati. 1000 keping pil Raja Sejati Yixuan ini adalah untuk digunakan Raja ini sendiri, dan aku memberikannya kepadamu sebagai ganti nyawa Yuan Fang. Raja Ni menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia tahu tidak ada yang bisa menolak sumber daya yang begitu besar, dan Lu Chen tidak terkecuali. Kumpulan pil Raja Sejati Yixuan ini benar-benar berharga, dia membayar mahal untuk mendapatkannya dari tangan Kaisar Pil,
dan tidak ada hal seperti itu di luar. Tingkah laku Yuan Fang yang sedikit tidak etis memaksa Lu Chen untuk berduel dan membentuk perseteruan besar. Keluhan pribadi seperti ini sulit untuk dimediasi. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya jika pihak luar bersikeras melakukan intervensi tanpa memotong darah? Baik Lu Chen dan Yuan Fang adalah talenta umat manusia yang tiada taraf. Dia tidak ingin mereka mendapat masalah di kemudian hari. Bahkan jika dia mengambil 1000 harta, dia harus menukarnya dengan bantuan. Tepat ketika dia yakin Lu Chen akan setuju, dia tiba-tiba melihat Lu Chen mengeluarkan tong kayu besar, yang penuh dengan pil.